Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Dari Sanucan dengan NIM 210721611639. Pada kesempatan kali hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan metode dan model pembelajaran di abad ke-21 di mana saya mengambil yaitu problem based learning. Definisi dari problem based learning sendiri adalah metode pembelajaran yang menempatkan siswa dalam situasi pemecahan masalah dunia nyata untuk mempromosikan pemahaman konsep dengan keterampilan pemecahan masalah dan pembelajaran yang sepanjang hayat. Fokus utama pada pembelajaran ini yaitu memecahkan masalah yang kompleks dan kontekstual. Lalu bagaimana dengan manfaatnya? Manfaatnya untuk pengembangan keterampilan dan pemahaman yang mendalam membuatnya menjadi pendekatan pembelajaran yang berharga, terutama dalam konteks pembelajaran geografi yang membutuhkan pemahaman kontekstual dan analisisnya masalah konteks kompleks. Lalu kita masuk pada komponen-komponen di dalam problem based learning. Yang pertama ada studi kasus atau tantangan, di mana pada komponen ini siswa diberikan masalah kompleks yang memerlukan analisis mendalam dan pemecahan secara kreatif dengan kriteria yang harus relevan, kontekstual, dan sangat menantang. Lalu komponen yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung pemecahan masalah sehingga siswa dapat merumuskan pertanyaan mereka sendiri untuk membimbing pencarian informasi dengan kriteria terfokus pada inti masalah dan mendorong pemikiran kritis. Selanjutnya, ada komponen yaitu panduan pemecahan masalah di mana menginstruksikan atau memandu dengan cara membimbing siswa dalam langkah-langkah analisis dan memberikan solusi terhadap pemecahan masalah. Hingga ini harus jelas, lalu mendukung eksplorasi, mengarah pada hasil pemahaman. Secara pembelajaran mandiri, deskripsi siswa ini bertanggung jawab untuk mencari, menilai, dan mengelola informasi mereka sendiri. Dengan kriteria harus aktif, reflektif, menggunakan sumber yang dapat dipercaya. Lalu komponen problem based learning yang kelima yaitu diskusi kelompok di mana siswa nantinya bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan ide, menguji pemahaman mereka dan mencapai konsensus. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya kriteria bahwa mereka harus kolaboratif, berpikir kritis, menghargai sudut pandang lain. Lalu untuk komponen selanjutnya yaitu presentasi dan refleksi. Di sini dalam komponen ini siswa diminta untuk menyajikan solusi mereka dan merenung tentang proses-proses pembelajaran mereka. Kriterianya harus komunikatif, lalu reflektif, dan mampu menyampaikan ide dengan jelas. Nah, setelah kita mempelajari bersama komponen dalam problem based learning, kita harus mengetahui langkah-langkah atau tahap-tahap. Ya, di mana sintak-sintak ini problem based learning yaitu ada identifikasi masalah, yaitu siswa mengidentifikasi masalah atau tantangan yang harus dipecahkan. Lalu ada eksekusi rencana di mana siswa melibatkan diri dalam proses pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Lalu yaitu presentasi dan evaluasi di mana siswa menyajikan solusi mereka dan menerima umpan balik. Contoh model dan metode pembelajaran PBL. Nah, setelah kita mempelajari bersama komponen-komponen problem based learning dan sintak-sintaknya, kita masuk pada contoh bagaimana model dan metode pembelajaran PBL. Model PBL menurut McMaster
yaitu terstruktur dengan tahapan tertentu untuk memandu proses pemecahan masalah. Lalu contohnya seperti apa? Studi kasus kompleks tentang dampak perubahan iklim terhadap suatu wilayah. Itu contohnya. Bisa dengan contoh lain. Selanjutnya yaitu contoh model dan metode pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan pembelajaran proyek dengan pendekatan pemecahan masalah. Contoh proaktivitasnya saya sajikan yaitu proyek pembuatan peta interaktif menggunakan JIS untuk menganalisis distribusi populasi. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan model pembelajaran atau problem based learning berbasis komunitas. Nah, di dalam PBL ini memfokuskan pemecahan masalah yang terkait dengan suatu komunitas lokal atau global. Nah, di sini bisa dicontohkan dengan aktivitas yaitu memahami dampak urbanisasi terhadap ekosistem lokal dan merancang solusi berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh problem based learning? Karena dalam menerapkan setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Lalu bagaimana? Nah, kelebihannya yaitu nomor satu, meningkatkan pemahaman tentang konsep. Nah, disinyalir PBL atau Problem Based Learning memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep secara lebih mendalam karena pembelajaran terfokus pada pemecahan masalah nyata atau fakta. Lalu yang kedua, pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Di sini siswa di dalam pembelajaran ini dikembangkanlah keterampilan pemecahan masalah dengan menghadapi tantangan-tantangan yang kompleksitas sifatnya. Lalu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan memberikan solusi. Selanjutnya pembelajaran secara mandiri dan kolaboratif. Nah, problem based learning mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dalam mencari informasi dan memberikan nilai kolaborasi kerjasama antara kelompok untuk menghasilkan solusi. Kelebihan yang lainnya yaitu mengembangkan keterampilan dalam mengkomunikasikan solusi, di mana siswa memperoleh keterampilan komunikasi yang baik melalui proses-proses diskusi di dalam kelompok dan pada presentasi solusi mereka. Nah, pembelajaran problem based learning merupakan pembelajaran yang kontekstual di mana pembelajaran terjadi dalam konteks dunia nyata sehingga membuat materi lebih relevan dan mudah dihubungkan oleh siswa. Ya, selanjutnya yaitu kelemahan problem based learning. Nah, problem based learning model ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode tradisional, terutama pada progres persiapan dan pengimplementasian kegiatan problem based learning. Nah, di lain sisi memiliki tantangan dalam penilaian. Karena apa? Menilai kinerja siswa dalam PBL dapat menjadi tantangan karena fokus pada pemecahan masalah kompleks. Nah, berkaitan dengan penilaian, maka adanya keperluan untuk kesiapan guru dan siswa mengadaptasikan diri dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang berbeda. Nah, kurangnya efektif untuk memahamkan konsep dasar, maka adanya terjadi ketidaksesuaian tahapan problem based learning sehingga pendekatan pembelajaran menjadi berbeda dan pengetahuan dasar
yang disampaikan lemah atau tidak kuat. Lalu bagaimana dengan tantangannya? Yaitu cara memanajemen kelas atau kelompok, mengelola tingkat partisipasi yang berbeda dapat menjadi tantangan bagi guru. Seperti itu ya, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan atau menerapkan pembelajaran problem based learning di dalam kelasnya. Untuk menggunakan ini perlu dipahami bahwa ada sintaks-sintaks, ada komponen-komponen yang dimiliki. Lalu ada juga kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan supaya pembelajaran problem based learning ini lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kehidupan nyata. Karena mengangkat pemecahan masalah-masalah yang ada pada kehidupan nyata. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Saya Prof. Darisano dari Offering PP3 Pembelajaran Berbasis Lingkungan menyampaikan terima kasih banyak. Kurang lebihnya dalam penyampaian presentasi ini semoga membawakan pengetahuan lebih lanjut terkait dengan metode dan model pembelajaran di abad ke-21. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.